Kebanyakan dari kita tumbuh dengan memahami bahwa menjadi pintar berarti melewati sistem pendidikan yang panjang, 12 tahun sekolah, lalu 4 tahun kuliah, dan mungkin menambah 6 tahun lagi untuk gelar pasca sarjana. Namun mari jujur, setelah bertahun-tahun belajar, tidak sedikit yang bingung saat lulus. Sekarang apa? Pendidikan formal memang penting, tetapi seringkali tidak cukup untuk menghadapi dunia nyata. Fakta pahitnya adalah banyak lulusan pendidikan tinggi yang akhirnya kesulitan menemukan pekerjaan atau merasa bahwa apa yang mereka pelajari tidak relevan. Dunia kerja tidak hanya menghargai gelar, tetapi juga keahlian yang benar-benar dibutuhkan. Artinya, pintar tidak hanya tentang berapa lama kamu sekolah, tetapi seberapa baik kamu bisa menerapkan apa yang kamu tahu. Di era ini, pintar berarti memiliki kemampuan untuk belajar hal-hal baru yang langsung berguna. Ini tentang mengasah keterampilan yang dibutuhkan sekarang. Bukan hanya tahu rumus fisika, tetapi juga cara menjual, memecahkan masalah, dan mengoperasikan alat digital. Pintar adalah soal menjadi fleksibel dan selalu siap menghadapi perubahan, bukan hanya soal gelar yang tergantung di dinding. Ingat, menjadi pintar itu bukan sprint di jalur pendidikan, tapi maraton belajar sepanjang hidup. Buat belajar jadi bagian hidup yang menyenangkan dan relevan, karena dunia selalu berubah lebih cepat dari jadwal semester. Mari jujur, kenapa sih kita ingin jadi pintar? Apakah demi nilai A+ di setiap ujian, atau sekadar biar terlihat keren saat debat santai di kafe? Nah, motivasi menjadi pintar biasanya lebih dalam dari itu. Alasan menjadi pintar biasanya berkeinginan untuk 1. Menghasilkan uang. Ini alasan klasik tapi logis. Semakin banyak keterampilan yang kamu kuasai, semakin besar peluangmu untuk menemukan pekerjaan yang menghasilkan atau bahkan menciptakan bisnis sendiri. 2. Memecahkan masalah. Orang pintar sering jadi go-to person saat ada masalah. Misalnya, temanmu lupa password Netflix mereka, kamu bisa bantu. Atau malah tahu cara hacknya, tapi jangan ya. 3. Menguasai subjek sulit. Ada kepuasan tersendiri saat kamu akhirnya paham matematika tingkat dewa atau cara coding. Selain bikin CV-mu keren, ini juga bikin kamu merasa seperti superhero yang punya kekuatan tersembunyi. 4. Terdengar pintar. Siapa yang nggak suka dihormati saat ngobrol? Tapi hati-hati, jangan sampai terlihat arogan. Orang pintar sejati tahu kapan harus berbagi ilmu dengan bijak. Jadi, apa alasanmu? Apapun motivasimu, menjadi pintar adalah investasi terbaik untuk dirimu sendiri. Kamu bisa lebih percaya diri, lebih siap menghadapi tantangan hidup, dan tentu saja lebih puas saat melihat wajah kagum orang lain saat kamu menjelaskan sesuatu dengan cerdas. Plus bonus tepuk tangan di dalam hati. Kamu pasti sering dengar saran-saran seperti ini. Makan ikan itu brain food. Atau tidur cukup biar otakmu segar. Kedengarannya masuk akal kan? Tapi, ayo kita bongkar. Memang benar, pola makan sehat, olahraga, dan tidur cukup itu penting. Tapi, kalau tujuanmu adalah menjadi pintar, apakah makan salmon benar-benar membuatmu paham kalkulus? Atau apakah mendengarkan Mozart otomatis bikin kamu jadi ahli fisika? Spoiler alert, enggak. Masalahnya, saran tradisional seringkali cuma teori tanpa praktik nyata. Oke, kamu sudah makan blueberry setiap pagi, lalu apa? Bagaimana itu membantumu menyelesaikan tugas atau menguasai coding? Tanpa langkah konkret untuk belajar, semua saran ini cuma terasa seperti motivasi Instagram yang keren dibaca, tapi nggak menghasilkan apa-apa. Jadi, apa solusinya? Alih-alih hanya fokus pada tips generik, coba tambahkan strategi yang lebih actionable. Misalnya, daripada sekadar makan sehat, ambil waktu untuk belajar hal baru setiap hari. Bahkan hanya 15 menit. Daripada berharap tidur cukup bisa bikin otakmu lebih pintar, gunakan waktu itu untuk merenung atau mereview apa yang sudah kamu pelajari. Intinya, saran tradisional itu seperti trailer film. Terlihat menjanjikan, tapi kamu butuh langkah nyata untuk benar-benar jadi bintang utama. Oke, sekarang kita masuk ke bagian seru. Gimana caranya biar jadi pintar beneran, dan bukan cuma kelihatan pintar?
Ada beberapa strategi praktis yang bisa langsung kamu coba. 1. Membaca buku. Ini cara klasik yang enggak pernah gagal. Jangan remehkan novel-novel seru. Mereka bisa meningkatkan imajinasi, kosakata, dan kemampuan memahami emosi serta dialog. Siapa tahu, setelah baca, kamu jadi lebih jago negosiasi, atau setidaknya lebih siap kalau hidupmu tiba-tiba jadi drama. Kalau mau belajar sesuatu secara spesifik, buku non-fiksi adalah jalan ninja. Dari cara masak sampai strategi investasi, semuanya ada. Bonusnya, kamu punya bahan obrolan cerdas yang bikin orang kagum di meja makan. 2. Menyampaikan pengetahuan dengan bijak. Ilmu itu seperti kue, makin seru kalau dibagi, tapi jangan bikin orang lain merasa minder. Hindari juga sikap sok pintar. Nggak ada yang suka kalau kamu nyerocos soal teori kuantum di tengah obrolan santai. Lalu ajarkan apa yang kamu tahu dengan cara yang mudah dimengerti. Orang yang pintar sejati tahu caranya bikin orang lain merasa pintar juga. 3. Memilih buku dengan efektif. Bingung mau mulai dari mana? Pilih topik yang benar-benar menarik buatmu. Kalau kamu suka, belajar jadi lebih gampang. Bisa juga gunakan sumber online seperti rekomendasi Goodreads atau ulasan YouTube buat cari buku yang sesuai kebutuhanmu. Jadi pintar itu nggak harus serius dan membosankan. Mulai dari membaca buku, berbagi ilmu dengan cara yang asik, dan pilih bacaan yang benar-benar relevan buat hidupmu. Jangan lupa, pintar itu bukan soal tahu semuanya, tapi tahu hal yang berguna dan bisa dibagi dengan orang lain. Siapapun bisa belajar teori, tapi menguasai keterampilan, itu butuh praktik. Kalau cuma baca atau nonton tutorial, kamu baru setengah jalan. Sekarang waktunya action. Kamu nggak harus belajar semua hal. Fokus pada 20% bagian yang memberi 80% hasil, seperti yang dikatakan hukum Pareto. Misalnya kalau mau belajar main gitar, mulai dari kunci dasar seperti C, G, F, dan D minor. Dengan 4 kunci itu saja, kamu udah bisa main ratusan lagu. Nggak perlu terlalu perfeksionis, cukup tahu bagian penting dulu. Nanti sambil jalan kamu bisa tingkatkan lagi. Ini tips paling penting. Langsung coba apa yang kamu pelajari. Contoh simple. Kalau kamu baru baca tips membersihkan kamar, jangan cuma di kepala. Ambil sapu dan lakukan sekarang. Semakin sering kamu praktek, semakin melekat ilmunya. Kalau nggak ada kamar buat dibersihkan, coba skill lain seperti masak atau belajar aplikasi baru. Yang penting, lakukan. Kadang nggak semua hal bisa langsung dicoba. Disinilah praktik imajiner atau visualisasi jadi penyelamat. Misalnya kamu sedang belajar teknik presentasi tapi belum ada audiens. Bayangkan dirimu berdiri di depan orang banyak, menjelaskan dengan percaya diri. Dengan berlatih di pikiran, otakmu tetap bekerja dan menyimpan informasi seperti saat kamu benar-benar melakukannya. Praktik itu kunci. Teori memang penting, tapi tanpa tindakan, ilmu hanya akan terpendam. Mau jadi pintar, jangan cuma tahu caranya. Lakukan sesuatu dan terus asah keterampilanmu. Belajar itu nggak cukup cuma paham, kamu juga harus bisa ingat apa yang dipelajari. Sayangnya, otak itu sering kayak dompet. Informasi gampang hilang kalau nggak dijaga. Tapi jangan khawatir, ada trik seru untuk bikin ingatanmu lebih tajam dari silet. Belajar akan lebih melekat kalau kamu bisa membayangkan bagaimana informasi itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kamu belajar cara berdiskusi. Jangan cuma baca teorinya, tapi bayangkan dirimu ada di ruang rapat, menyampaikan ide-ide brilian sambil meyakinkan semua orang. Dengan simulasi, otakmu kayak sedang latihan di dunia nyata, jadi informasi lebih nempel lama. Mau belajar lebih efektif? Coba tes dirimu sendiri. Buat latihan soal sederhana dari apa yang sudah kamu baca atau pelajari. Kalau lagi malas, cari soal online yang sesuai. Saat menjawab soal, kamu memberi otak tugas untuk mengingat informasi yang dipelajari, sehingga ingatanmu makin kuat. Ulangi informasi secara berkala. Kalau belajar sesuatu hari ini, coba review lagi besok, minggu depan, dan bulan depan. Ini dikenal sebagai spaced repetition. Hubungkan informasi baru dengan hal yang sudah kamu tahu. Misalnya,
Kalau kamu belajar biologi tentang fotosintesis, pikirkan gimana tanaman di taman depan rumahmu bekerja. Semakin relevan informasinya, semakin mudah diingat. Mengingat itu soal trik dan latihan. Dengan simulasi, latihan soal, dan sedikit sentuhan spaced repetition, kamu nggak cuma belajar, tapi juga memastikan otakmu siap menyimpan ilmu itu untuk jangka panjang. Jadi, siap jadi mesin pengingat? Buku teks sering dianggap membosankan, tapi sebenarnya mereka adalah harta karun buat orang yang serius belajar. Mau jadi pintar dengan cara yang efisien, buku teks adalah sahabatmu. Yuk kita bahas kenapa mereka layak dapat tempat di meja belajarmu. Buku teks itu seperti teman yang langsung ke inti pembicaraan, nggak bertele-tele. Mereka memberi kamu informasi penting dalam format yang terstruktur. Misalnya, kalau belajar tentang fisika, buku teks langsung ke hukum Newton tanpa cerita panjang tentang apel jatuh, kecuali yang penting. Ini bikin waktu belajarmu jadi lebih efektif. Salah satu fitur keren buku teks adalah adanya latihan soal di akhir bab. Soal-soal ini membantu otakmu berolahraga. Kamu jadi tahu apakah benar-benar paham atau cuma merasa paham. Dengan mengerjakan soal, kamu juga mempraktikkan apa yang dipelajari, yang artinya makin kuat ingatannya. Oke, mari jujur. Buku teks kadang bikin ngantuk, apalagi dibanding video YouTube yang penuh animasi dan musik catchy. Tapi ingat, buku teks itu lebih dalam. Mereka memberi penjelasan lengkap, bukan versi ringkas yang sering kita temukan online. Kalau butuh bantuan visual, gunakan buku teks bersama video pendukung. Jadi kombinasi sempurna kan? Tips untuk membaca buku teks. Jangan baca dari awal sampai akhir seperti novel. Baca bagian yang relevan dulu. Gunakan highlight atau catatan untuk mencatat poin penting. Luangkan waktu khusus. Belajar sambil rebahan itu sering berakhir dengan tidur. Buku teks mungkin nggak terlihat keren, tapi mereka adalah alat belajar yang sangat ampuh. Mereka menghemat waktu, memberi informasi yang mendalam, dan membantu kamu jadi pintar dengan cara yang terstruktur. Jadi, kapan terakhir kali kamu buka buku teks?